Bab 19, Hancurkan Keluarga Huang. Jauh di dalam halaman dalam keluarga Chan, Chan Daozhen sedang minum teh, tampak seperti ahli strategi dan orang bijak. Ini benar-benar curang. Anda tidak perlu melakukan apapun sendiri, karakter yang dipanggil dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah. Segera, Chan Yun dan Chan Wanj datang ke kamar. "Temui Tuan!" Keduanya memberi hormat pada Chan Daozhen. Chan Daozhen mengangguk, menunjuk ke arah Chan Lu di sebelahnya dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan, nama orang ini adalah Chan Lu. Dia adalah seorang alkemis kelas 4. Mulai sekarang, dia akan menjadi tetua alkimia keluarga Chan kami, dan dia juga akan bertanggung jawab untuk membimbing para murid klan dalam latihan alkimia mereka." Alkemis kelas 4. Ketika Chan Yun mendengar ini, dia tercengang. Alkemis sangatlah berharga, dan alkemis peringkat tertinggi di seluruh kota Menghe hanyalah alkemis tingkat ketiga. Seorang alkemis tingkat 4 adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan. Aura di tubuh Chan Lu tidak disembunyikan. Memang benar dia berada di tahap nascent soul dan tidak ada penipuan. Terlebih lagi, ditambah dengan aroma obat yang samar di tubuhnya, tidak peduli betapa ragunya Chan Yun, dia tetap memilikinya. Untuk percaya bahwa itu semua benar. Tapi Chan Yun sangat penasaran, kenapa? Mengapa keluarga Chan tiba-tiba memiliki dua tahapan jiwa yang baru lahir? Chan Wanj sekarang adalah alkemis kelas keempat. Ini terlalu keterlaluan. Chan Yun melirik Chan Daozhen, dan dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh kepala keluarga di depannya. Masih meremehkannya. Chan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Chan Yun menerima perintah itu." Chan Lu menoleh untuk menatapnya dengan senyum ramah. Chan Yun juga menjawab dengan senyuman, tapi dia sangat bingung mengapa alkemis tingkat 4 ini memiliki rambut putih tetapi memiliki wajah yang begitu muda. Bagaimana caranya agar bisa merasa tua namun terlihat muda? Chan Daozhen kemudian memerintahkan, "Chan Yun, bawa Chan Guang dan Chan Wu untuk menghancurkan keluarga Chu. Keluarga Chan kami telah lama bermusuhan dengan keluarga Chu. Bahkan jika kami memintanya untuk menyerah kepada kami akan melakukannya, jangan pernah melakukannya." Anan, lebih aman membunuh calon pengkhianat semacam ini secara langsung. Chan Yun segera mengangguk. "Ya." Chan Daozhen tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan berkata dengan nada dingin, "Chan Lu dan Chan Wanj, tunggu. Saya ingin Anda ikut dengan saya ke keluarga Huang." Karena dia telah menjadi musuh keluarga Huang, Chan Daozhen secara alami tidak berpikir untuk membiarkan mereka pergi. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia harus membunuh musuh ini terlebih dahulu. Meskipun keluarga Huang tidak mengambil tindakan apapun sekarang, Chan Daozhen percaya bahwa pihak lain hanya menunggu kesempatan. Setelah sepenuhnya siap, dia pasti akan datang ke rumahnya. "Ya." Chan Lu dan Chan Wanj segera mengangguk. Dalam menangani masalah ini, Chan Daozhen relatif sederhana dan lugas, serta tidak memikirkan penyusunan strategi. Terkadang cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan kekerasan. Segera, anggota keluarga Chan mulai mengambil tindakan. Chan Yun, Chan Guang dan yang lainnya segera menuju ke keluarga Chu dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Keluarga Chu selalu menentang keluarga Chan, dan mereka membenci keluarga Chan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kini mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Chan Daozhen membawa Chan Lu dan yang lainnya langsung menuju keluarga Huang. Baru saja tiba di depan rumah Huang, Chan Lu kemudian berkata, "Tuan, tampaknya keluarga Huang hanya memiliki satu di tahap tengah Yuanying. Dia adalah seorang alkemis dengan jiwa yang sangat kuat. Selain itu, dia telah menyelesaikan tahap Yuanying. Di matanya, tahap tengah Yuanying adalah hal yang wajar dan tidak ada jalan keluar." Chan Daozhen mengangkat kepalanya dan melirik ke pintu keluarga Huang. Mulai hari ini, salah satu dari 3 kekuatan tahap nascent soul yang ada di kota Menghe akan hilang.
Kemudian dia berbalik dan melihat sekeliling. Para pejalan kaki di jalan sepertinya sangat takut dengan keluarga Huang dan tidak berani tinggal di depan pintu. Bahkan banyak orang yang berjalan-jalan. "Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini!" Seorang penjaga di depan rumah Huang tiba-tiba menunjuk ke arah Chan Daozhen dan 3 lainnya dan berteriak dengan marah, terlihat sombong dan mendominasi. Chan Daozhen tidak menjawab dan dia terlalu malas untuk masuk dan berkomunikasi dengan keluarga Huang. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, "Hancurkan!" Chan Lu dan Chan Wan saling memandang dan segera berjalan menuju keluarga Huang. "Apa yang kalian berdua lakukan? Keluar dari sini!" Ketika kedua penjaga melihat Chan Lu dan yang lainnya berjalan langsung ke arah mereka, kedua penjaga itu memarahi mereka lagi dengan marah. Chan Lu dan Chan Wan tidak berbicara, tetapi langsung berjalan. Ketika kedua penjaga melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. "Mencari kematian!" Kedua pria itu langsung mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka dan menuju ke arah mereka dengan niat membunuh. Tiba-tiba, sosok Chan Wan menghilang dari tempatnya, dan mata kedua penjaga itu silau, lalu mereka langsung jatuh ke dalam genangan darah. Hanya 2 periode pembangunan pondasi. Tidak perlu usaha apapun untuk membunuh mereka. Ketika 2 tahap jiwa baru lahir yang hebat mengambil tindakan, keluarga Huang bahkan tidak bisa berteriak dan diam-diam musnah. Chan Daozhen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menemukan restoran mie di dekat rumah Huang dan duduk dan memesan mie daging sapi. Yang mengejutkannya adalah ada mie daging sapi di dunia ini, dan rasanya sangat enak. Mie-nya kenyal dan dagingnya sangat empuk, tanpa teknologi atau kerja keras sedikit pun. Namun harganya tidak murah. Setiap mangkuk berisi 10 batu spiritual tingkat rendah, sehingga konsumsinya tidak sedikit. Chan Daozhen dengan cepat memamerkan 3 mangkuk dan makan dengan sangat gembira. "Lihat, ada apa dengan keluarga Huang?" Tiba-tiba terdengar seruan di kedai mie, dan seseorang segera melihat ke arah gerbang keluarga Huang. Sementara itu, 2 orang penjaga terjatuh ke dalam genangan darah, dan darah berceceran, mengalir di jalan. Seiring dengan seruan tersebut, semakin banyak orang yang memperhatikan situasi keluarga Huang. "Siapa yang melakukan ini? Dia sangat berani, bahkan berani membunuh penjaga keluarga Huang. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ini adalah keluarga Huang. Apakah ada orang lain yang berani melakukan hal seperti itu di kota Menghe?" Seru kota Menghe terus berdering, dan mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Banyak orang yang lahir dan besar di kota Menghe belum pernah melihat hal seperti itu. Ada yang berani memprovokasi keluarga Huang. "Saya kira saya bertemu dengan orang bodoh. Mari kita tunggu dan lihat. Tidak akan lama lagi mayat itu akan digantung di depan keluarga Huang sebagai peringatan. Beraninya kamu membunuh penjaga keluarga Huang? Saya tinggal di Menghe kota ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade aku bertemu orang bodoh seperti itu." Suara-suara sarkastik terus terdengar dari tokonya. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar, dan 3 aura kuat meletus, menyapu seluruh kota Menghe. Semua orang di kota Menghe segera melihat ke arah ledakan aura. Ketika 3 tahapan utama Nation Soul bersatu, apa sebenarnya yang terjadi? "Siapa kamu? Kamu menyerang keluarga Huangku!" Raungan Huang Qingwen bergema. Semua orang di Tokomia terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka yang menyerang keluarga Huang sebenarnya adalah 2 tahap jiwa yang baru lahir. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui kekuatan mana yang bisa memiliki 2 tahap Nation Soul. "Mungkinkah istana Tuan Kota dan keluarga kita telah bergabung? Saya pikir itu sangat mungkin, tetapi mengapa mereka bergabung dengan keluarga Huang? Saya mendengar bahwa tuan muda tertua dari keluarga Huang adalah seorang murid dari lembah Qixing. Benarkah? Apakah Anda akan menghancurkan keluarga Huang dengan risiko menyinggung lembah Qixing? Belum tentu. Bukankah kota Menghe memiliki tahap jiwa baru lahir tambahan sebelumnya?
Mungkin seseorang bergabung dengannya. Bab 20, Ancaman Lembah 7 Bintang. Setelah teriakan keras itu, keluarga Huang tiba-tiba meletus dengan api yang menyilaukan dan busur petir, dan kemudian api yang berkobar terjadi. Di dalam istana tuan kota, mata Gong Xunyan dipenuhi dengan ketakutan, dan ada dua aura asing dari tahap Nation Soul. Kapan kota Menghe memiliki dua tahap jiwa baru lahir? Selain itu, kedua aura tahap Nation Soul ini berkumpul di keluarga Huang, dan keduanya bersama-sama. Sangat kuat. Salah satunya setidaknya berada di tahap akhir Nation Soul. Kekuatan macam apa yang dimiliki kedua orang ini? Apakah mereka tidak takut menyinggung lembah Qixing dengan menargetkan keluarga Huang dengan cara ini? Kedua tahap Nation Soul ini juga benar-benar mengganggu rencananya. Awalnya, dia berencana menunggu Gong Xunyu menerobos tahap jiwa baru lahir, menghancurkan keluarga Qi, dan kemudian bersekutu dengan keluarga Huang untuk benar-benar menyatukan seluruh kota Menghe, tetapi sekarang tampaknya tujuannya tidak akan tercapai dengan mudah. Bahkan, jika rumah tuan kota mereka memiliki dua tahap Nation Soul, itu paling banyak sama dengan kekuatan ini dengan dua tahap Nation Soul. Namun, mata Gong Xun yang bersinar dengan cibiran kedua pemain Nation Soul yang baru mungkin tidak mengenal keluarga Huang dan tidak tahu bahwa pihak lain didukung oleh lembah Qixing. Setelah keluarga Huang dihancurkan dan lembah Qixing datang untuk membalas dendam, kekuatan baru ini akan musnah, dan keluarga Qi yang tersisa tidak akan menimbulkan ancaman. Saat itu, seluruh kota Menghe akan menjadi miliknya. Saat kerang dan orang tua berkelahi, nelayanlah yang menang. Sekarang, di luar keluarga Huang, Chan Daozhen makan mie dengan santai. Dia belum makan apapun sejak dia datang ke dunia ini, termasuk beberapa hari terakhir ini di rumah Chan. Dia tidak makan apapun kecuali sedikit buah. Umumnya para biksu dalam masa pelatihan Qi bisa bertahan tanpa makan selama seminggu, apalagi masa pembangunan fondasi dan masa pembentukan ramuan. Mungkin karena itulah mie ini begitu enak. Praktisi tidak perlu makan, jika ingin merangsang konsumsi hanya bisa dimulai dari rasa saja. Penjaga toko, ambil mangkuk lagi! Teriak Chan Daozhen, tetapi penjaga toko hanya menatap keluarga Huang. Penjaga toko! Chan Daozhen berteriak lagi, dan penjaga toko kembali sadar dan tersenyum dengan cepat. Oke, tunggu sebentar. Semua orang di sekitar terdiam ketika mendengar kata-kata Chan Daozhen. Apa yang terjadi di keluarga Huang untuk sebesar itu masalahnya? Jika Anda tidak pergi ke teater dan makan mie di sini, itu agak membingungkan. Namun segera, tidak ada yang terus memperhatikan Chan Daozhen, tetapi melihat ke arah keluarga Huang, dan diskusi berlanjut. Tidak ada yang menyangka keluarga Huang akan menghadapi bencana hari ini. Segera, dua sosok keluar dari keluarga Huang. Mereka memegang seorang pria berdarah di tangan mereka, yang merupakan kepala keluarga Huang. Menghadapi pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka membelalak ngeri. Keluarga Huang benar-benar musnah, dan bahkan Huang Qingwen ditangkap hidup-hidup. Semua orang melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan tidak percaya. Ini terlalu tidak nyata. Orang-orang yang menonton pertunjukan juga menjauh, karena takut menyinggung dua pria panggung Nation Soul, yang merupakan pria galak yang dapat menghancurkan keluarga Huang. Chan Lu dan Chan Lu berbalik dan melihat sekeliling, lalu langsung menuju ke toko mie. Semua orang di toko mie terkejut dan terus mundur. Hampir semua orang di toko itu meringkuk di sudut, mata mereka dipenuhi ketakutan. Chan Lu dan Chan Lu berjalan langsung ke arah seorang pemuda yang sedang tersenyum bahagia. Tuan, apakah Anda akan membunuh Huang Qingwen secara langsung? Suara hormat Chan Lu terdengar. Mendengar kata-kata ini, semua orang di toko mie tercengang dan menatap Chan Daozhen dengan mata bingung. Orang ini ternyata adalah pemimpin keluarga mereka? Mereka semua merasa dingin di hati mereka. Dua pemimpin keluarga panggung Yuan Ying, lalu kekuatan macam apa benarkah? Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya sekarang. Chan Daozhen melirik Huang Qingwen, yang sedang sekarat, dan hendak memberi perintah untuk membunuhnya ketika dia mendengar suara samar.
Kamu berasal dari keluarga Chan. Putraku adalah murid sejati dari kepala lembah Kixing. Jika kamu berani membunuhku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam lembah Kixing? Chan Daozhan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sebenarnya ada pewaris sejati dari kepala keluarga Huang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Awalnya dia mengira dia adalah murid biasa. Ini agak merepotkan. Keluarga Chan saat ini tidak memiliki kekuatan bertarung pada tahap transformasi dewa. Jika lembah Kixing menyerang secara langsung saat ini, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Chan. Melihat penampilan Chan Daozhen, Huang Qingwen segera berbicara lagi. Saya telah mengirim pesan kepada anak saya, dan dia akan segera kembali. Chan Daozhen bertanya. Tentang apa Anda mengirim pesan itu? Wajah Huang Qingwen jelas terkejut. Sejenak. Saya tidak tahu mengapa Chan Daozhen menanyakan hal ini, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja Anda menyerang keluarga Huang saya. Chan Daozhen segera memperhatikan detail ini, jadi dia mencibir. Tidak peduli apa isi pesan Anda. Saya hanya tahu bahwa keluarga Huang Anda telah dihancurkan. Tidak tahu. Bahkan jika putramu sangat kuat, dia tidak bisa berada dalam tahap menjadi dewa. Jika dia berani kembali ke kota Menghe, aku akan membunuhnya juga. Setelah mengatakan itu, dengan ketakutan Huang Qingwen menatap matanya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Lu segera mencubitnya sampai mati. Mayat yang dingin tiba-tiba jatuh ke tanah. Semua orang di toko mie tampak ngeri dan mata mereka membelalak. Ketika dia sadar kembali, meja itu hanya dipenuhi dengan batu spiritual sebening kristal. Chan Daozhen dan yang lainnya sudah pergi. Kembali ke rumah Chan. Chan Yun juga baru saja kembali. Chan Guang dan Chan Wu bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Chu dengan mudah. Kekuatan keluarga Chu mirip dengan keluarga Chan. Kepala keluarga juga berada pada tahap awal pembentukan pil, dan efektivitas tempur mereka rata-rata. Chan Yun bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan dengan properti keluarga Chu? Chan Daozhen sudah merencanakan ini, jadi dia berkata langsung. Jangan khawatir. Keluarga Chan kita tidak perlu berada di sini industri sampah. Sekarang Chan Daozhen memiliki tidak ada kekurangan batu spiritual dalam keluarga, jadi tidak perlu membuang tenaga untuk manajemen. Cetak biru yang dia buat untuk keluarga Chan sangat besar dan memiliki masa depan yang luas, jadi dia tidak melakukannya. Saya tidak ingin keluarga Chan dibatasi pada hal-hal sepele ini. Properti keluarga Chu sangat rumit dan banyak, sangat rumit untuk dikelola, dan batu spiritual yang dipanen masih sangat sedikit. Dibutuhkan hampir 2 hingga 3 tahun untuk meraup keuntungan bersih dari 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Ini terlalu sedikit. Ketika nilai keberuntungannya di awal 100 N, dia bisa mendapatkan lebih dari 10 juta batu spiritual tingkat rendah dalam lotera, belum lagi sekarang jumlahnya lebih dari ke-200. 20 juta batu spiritual tingkat rendah dalam satu lotera tidaklah berlebihan. Chan Yun mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, dia sebenarnya tidak setuju dengan ide Chan Daozhen. Meskipun properti keluarga Chu banyak dan rumit, setidaknya mereka masih bisa mendatangkan penghasilan bagi keluarga Chan setiap tahun. Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Chan Daozhen adalah kepala keluarga, dan dia yakin bahwa dia punya rencananya sendiri untuk membuat keputusan ini, jadi dia tidak mengatakan apapun. Chan Daozhen terus bertanya, bagaimana kemajuan kultivasi orang-orang di keluarga Chan selama periode ini? Ketika membicarakan hal ini, Chan Yun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Guru, kemajuan kultivasi selama periode ini sangat bagus. Chan Xiang menerobos bangunan pondasi tingkat keempat. Chan Yi juga menerobos tahap pembangunan pondasi tadi malam. Chan Jin menerobos bangunan pondasi tingkat ketiga. Seni hegemoni yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, saya juga berlatih untuk mereka bertiga. Dan Chan Yuan, Chan Bo, dan generasi muda lainnya juga hampir menyelesaikan tahap pelatihan Qi dan selangkah lagi dari tahap pembangunan fondasi. Lalu ada Chan Shan dan yang lainnya.
Setelah meminum pil pembersih sumsum, kemajuan kultivasi jauh lebih cepat dari sebelumnya.